Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Neneng Kurniawati di YouTube channel Neneng Kurniawati. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Nah, bagaimana perbandingan sisi pada segitiga siku-siku? Simak terus video berikut. Sudut-sudut khusus pada segitiga siku-siku. Sebelum kita masuk materi, nah di sini jumlah semua sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, misalnya ini ada segitiga siku-siku. Jika segitiga siku-siku, maka besar di sini adalah 90 derajat. Jika sudut di sini 45 derajat, maka di sini 45 derajat. Maka sudut-sudut segitiga siku-sikunya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Kemudian ada segitiga siku-siku yang lain. Nah, di sini misalnya 90 derajat. Maka jika di sini 60 derajat, maka sudut di sini 30 derajat. Maka ini segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi jumlah semua sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, selanjutnya perbandingan segitiga siku-siku 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Teorema Pitagoras dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap sifat menarik dari segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku yang besar sudutnya 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, kita akan menemukan hubungan antar panjang sisi pada segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Salah satu dari segitiga khusus adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan besar sudutnya 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Setiap segitiga siku-siku sama kaki adalah setengah dari persegi. Nah, lalu bagaimana hubungan antara ketiga sisi pada segitiga siku-siku sama kaki? Bagaimana menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku sama kaki jika hanya salah satu panjang sisi segitiga diketahui? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita lengkapi pertanyaan berikut. Nah, di sini ada 4 segitiga siku-siku dengan panjang masing-masing sisi siku-sikunya sudah diketahui. Segitiga siku-siku yang pertama, panjang sisi siku-sikunya 1. Segitiga siku-siku yang kedua, panjang sisi siku-sikunya 2. Segitiga siku-siku yang ketiga, panjang sisi siku-sikunya 3. Dan segitiga siku-siku yang keempat, panjang sisi siku-sikunya adalah P. Di sini, panjang sisi hipotenusanya belum diketahui. Yaitu kita misalkan dengan X. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita dapat menghitung panjang sisi hipotenusa setiap segitiga siku-siku sama kaki ini. Nah, yang pertama, segitiga siku-siku yang pertama. Nah, di sini kan panjang sisi siku-sikunya 1. Maka untuk mencari X-nya, X kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. X kuadrat sama dengan 1 ditambah 1, karena 1 kuadrat sama dengan 1. Maka X kuadrat sama dengan 2. Sehingga X sama dengan akar dari 2. Nah, inilah nilai X atau nilai hipotenusanya sudah didapat, yaitu akar 2. Selanjutnya, segitiga siku-siku yang kedua. Nah, X kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ingat ya, kuadrat sisi miring atau kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Sehingga X kuadrat sama dengan 4 ditambah 4. X kuadrat sama dengan 8. X sama dengan akar 8. Masih bisa disederhanakan ya. Cari perkalian yang dua bilangan jika dikali hasilnya 8, di mana salah satu bilangan bisa diakar kuadratkan. Maka X sama dengan akar dari 4 kali 2. Nah, di sini 4 kali 2 sama dengan 8. 4 bisa diakar kuadratkan, jadi X sama dengan 2 akar 2. 2 di sini merupakan hasil dari akar kuadrat dari 4. Sehingga panjang sisi hipotenusa untuk segitiga siku-siku yang kedua adalah 2 akar 2. Sekarang segitiga siku-siku yang ketiga.
X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. X kuadrat sama dengan 9 ditambah 9. X kuadrat sama dengan 18. Maka X sama dengan akar 18. Sama seperti yang segitiga yang kedua ya, kita cari perkalian dua bilangan, jika dikalikan hasil 18, salah satu bilangannya bisa diakar kuadratkan. Maka X sama dengan akar dari 9 kali 2. 9-nya bisa diakar kuadratkan ya. Akar kuadrat dari 9 adalah 3, sehingga X sama dengan 3 akar 2. Selanjutnya, segitiga yang keempat. X kuadrat sama dengan P kuadrat tambah P kuadrat. X kuadrat sama dengan 2P kuadrat. X kuadrat sama dengan akar 2P kuadrat. Nah, di sini 2P kuadrat mana yang bisa diakar kuadratkan, yaitu si P. Sehingga X sama dengan P akar 2. Nah, selanjutnya kita salin pada tabel berikut. Nah, jika panjang sisi siku-sikunya 1, 2, 3, 4, seterusnya sampai 10 sampai P, maka panjang hipotenusa untuk panjang sisi siku-sikunya 1 adalah akar 2. Panjang sisi siku-sikunya 2, maka panjang hipotenusanya 2 akar 2. Jika panjang sisi siku-sikunya 3, maka panjang hipotenusanya 3 akar 2. Kemudian, di sini kalian sudah bisa melihat ya polanya ya. Kalau misalnya 1 akar 2, 2, 2 akar 2, 3, 3 akar 2, maka 4 pasti 4 akar 2. Berarti kalau 10, 10 akar 2. Nah, kalau panjang sisi siku-sikunya P, maka panjang hipotenusanya P akar 2. Bagaimana pola yang terbentuk dari panjang sisi siku-siku dan panjang sisi miring pada segitiga siku-siku sama kaki? Nah, maka di sini bisa kita tulis perbandingannya. Tadi kalau misalnya panjang sisi siku-sikunya 1, maka panjang hipotenusanya akar 2. Dan seterusnya. Jika di sini 2, 2, maka di sini 2 akar 2, 3, 3, 3 akar 2. Sehingga perbandingan sisi segitiga siku-siku sama kaki atau segitiga siku-siku 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat adalah 1 akar 2. Nah, selanjutnya contoh supaya kalian paham ya. Di sini perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga siku-siku segitiga KLM dengan panjang KL 8 cm dan sudut KLM 45 derajat. Tentukan panjang LM. Berarti LM ini ya yang hipotenusanya. Nah, di sini berarti karena di sini segitiga siku-siku sama kaki, di sini 90, 45, maka di sini 45 derajat. Maka yang sudah diketahui adalah panjang KL. Yang ditanya adalah panjang LM. Berarti sekarang kita KL banding LM sama dengan, nah di sini si KL itu merupakan sisi di hadapan sudut 45 derajat. Sedangkan si LM merupakan sisi di hadapan sudut 90 derajat. Tadi perbandingannya gimana? 1 kalau yang di hadapan 45 derajat itu 1, yang di hadapan 90 derajat itu akar 2. Maka KL banding LM sama dengan 1 banding akar 2. Nah, sekarang kita masukkan KL-nya sama dengan 8 banding LM sama dengan 1 banding 2. Nah, untuk memudahkan, kita ubah penulisan perbandingan ini yang menggunakan titik 2, kita ubah ke bentuk pecahan. Sehingga 8 banding LM sama dengan 1 banding akar 2. Selanjutnya, kita kalikan silang. Nah, kita kalikan silang dulu. LM kali 1 sama dengan LM. Kemudian 8 kali akar 2 sama dengan 8 akar 2. Nah, jadi panjang LM sama dengan 8 akar 2. Sudah didapat ya, 8 akar 2. Mudah-mudahan kalian paham ya untuk perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki atau perbandingan sisi pada segitiga siku-siku 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Selanjutnya, perbandingan sisi pada segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Perhatikan gambar, di sini ada segitiga ABC, di mana segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Garis CD adalah garis simetri segitiga ABC. Yang tanya,
Berapakah besar ketiga sudut segitiga ABC? Nah, masing-masing sudutnya besarnya 60 derajat. Karena di sini adalah segitiga sama sisi, maka ketiga sudutnya pun sama besar, yaitu 60 derajat. Berapakah besar sudut di bawah ini? Nah, sudut ACD. Mana sudut ACD? ACD. Karena CD ini merupakan garis simetri, maka membagi dua. Sehingga sudut ACD sama dengan 60 derajat dibagi 2, sama dengan 30 derajat. Kemudian besar sudut ADC. Karena tegak lurus, maka di sini besarnya 90 derajat. Kemudian besar sudut BCD sama dengan 30 derajat, dan sudut BDC sama dengan 90 derajat. Bagaimana panjang ruas garis AD dan BD? Nah, karena tadi ini simetri ya, sehingga panjang garis AD sama dengan panjang garis BD. Berapakah perbandingan panjang sisi BD dan AB? Berapakah perbandingan panjang sisi BD dan BC? Nah, kita lihat di sini ya. BD banding AB sama dengan 1:2. Nah, BD dan AB, karena BD itu setengah dari AB, maka BD banding AB sama dengan 1:2. Kemudian BD dengan BC. BD dengan BC sama ya, 1:2, karena si BC itu sama dengan panjang AB, karena tadi segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Sehingga BD banding BC sama dengan 1:2. Perhatikan segitiga BDC. Jika diketahui panjang BC sama dengan 20 cm, tentukan panjang BD. Nah, tadi panjang BC-nya 20 cm, maka panjang BD-nya sama dengan, tadi kan perbandingannya 1:2 ya, maka panjang BD sama dengan 10 cm atau setengahnya. Kemudian tentukan panjang CD. Nah, kita cari CD dengan menggunakan teorema Pitagoras. Di sini 20, BC 20, BD 10. Maka CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang BD kuadrat. CD kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 10 kuadrat. CD kuadrat sama dengan 20 kuadrat itu 400, kurang 10 kuadrat itu 100. Sehingga CD kuadrat sama dengan 300. Maka CD sama dengan akar 100 dikali 3. Sehingga CD sama dengan 10 akar 3. Jadi panjang CD sama dengan 10 akar 3 cm. Nah, kalau misalnya tadi kita buat seperti ini, ABC. Nah, di sini 10 cm, 20 cm, maka di sini 10 akar 3 cm. Sehingga perbandingan sisi segitiga siku-siku jika di hadapan sudut 30 derajat, 1, sisi di hadapan 60 derajat akar 3, dan sisi di hadapan 90 derajat dengan 2. Maka perbandingan seperti ini. Perbandingan sisi segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat adalah 1, akar 3, dan 2. Ini yang harus kalian hafal dan ingat. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh. Di sini diketahui segitiga PQR dengan siku-siku di P dan QR sama dengan 8 cm dan sudut Q-nya 60 derajat. Tentukan panjang PQ dan PR. Nah, maka penyelesaiannya, yang pertama kita cari panjang PQ. Yang sudah diketahui adalah sisi QR. Yang ditanya adalah panjang PQ. Kalau di sini 90 derajat, di sini 60 derajat, maka di sini 30 derajat. Nah, si QR merupakan sisi di hadapan 90 derajat. Sedangkan si PQ merupakan sisi di hadapan sudut 30 derajat. Sehingga perbandingannya tadi gimana? Kalau di hadapan 90 derajat itu 2, di hadapan 30 derajat adalah 1. Nah, maka QR 8 banding PQ sama dengan 2:1. Untuk lebih mudah kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Sehingga 8 banding PQ sama dengan 2:1. Selanjutnya kita kali silang. 2 kali PQ sama dengan 2 PQ. Sama dengan 8 kali 1. 8 ya. PQ sama dengan 8 dibagi 2. PQ sama dengan 4.
Jadi panjang PQ sama dengan 4 cm. Nah, PQ-nya sudah didapat. Selanjutnya kita cari PR. Nah, PR merupakan sisi di hadapan sudut 60 derajat. Ya, di hadapan sudut 60 derajat. Nah, sehingga QR banding PR, tadi QR-nya itu di hadapan 92 ya. Kemudian PR di hadapan sudut 60 derajat akar 3. Jadi QR banding PR sama dengan 2 banding akar 3. Nah, QR-nya sudah diketahui 8 banding PR sama dengan 2 banding akar 3. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan, kemudian kita kali silang. 2 kali PR, 2 PR sama dengan 8 kali akar 3, 8 akar 3. PR sama dengan 8 akar 3 dibagi 2. Sehingga PR sama dengan 4 akar 3. Jadi panjang PR sama dengan 4 akar 3 cm. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, itulah tadi materi mengenai menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.